satu deret sini ada satu lagi mes besar gitu, itu Pak Dadi. Penggemar Harley kan, motor gede lah. Iya. Motor gede gitu. Nah terus dia ke mes saya kan, Pak Kapten, dipanggil kali komandan grup. Wah, aku sudah deg-degan kan ya. Iya. Salah apa? Aku salah apa kan gitu kan. Aku kan betul Harley-nya kan gitu, suruh bawa Harley-nya. Ada apa, Pi? Mboten kertas, buatan toko mawon sakniki dinteni, ditunggu katanya. Ini kan satu arah, atau saya tunggu dan lain-lain. Sejak hari itu namanya Pak Dadeng udah jatuh cinta sama aku. Karena bawa Harley itu sendiri. Dia motornya Sportster. Nah, lebih tua lah dia. Iya. Lebih muda lah. Tahun berapa dari waktu punya itu, Pak? aku. Kalau Sportster ini tahun berapa ya namanya ya? Kalau aku kan 1944 kan motorku itu. Nah, waktu saya gubernur aku cerita, Pak, saya punya H1 Pak sama Habibie kok presidennya kan. Saya pengen lihat. Saya pakai jin, pakai kaos, saya bawa ke rumahnya kan yang di Padang Jasa kan. Atau ditelepon sama kepala rumah tangga kalau Pak Joso mau dari istana pulang, dia kan masih bawa peci, biasa kan peci pesanan itu. Kalau dasar orang teknologi kan, bukain semua mesin gitu kan. Pelajarin. Ya kan gitu. Mencoba. Mariadi gitu ya. Bukan dong, Ferry Mariadi. Ferry. Lupa gue. Nggak apa-apa. Iya. Siapa gerangan dia? Ferry Mariadi. Ya. Maksudnya Mariadi ya. Mariadi. Nggak apa-apa, saya terima. Untung Bang Yos saya mah. Itu cerita deh sekarang. Yang Ya. pertama, pastilah aku terima kasih ya. Ya. Sekarang saya boleh tanya nggak sama Bang Yos? Boleh dong. Nah, Bang Yos, saya pengen tanya juga nih soal kegemaran Bang Yos mengendarai Harley Davidson itu dimulai atau diawali dengan cerita apa, Bang Yos? Nah, saat saya sekolah ya, dari SD, SMP sampai SMA, itu ceritanya banyak buruknya lah, gitu ya. Ya dengan kondisi ekonomi saya yang sulit ya. Ya. Atau elit ya, ekonomi sulit. Ya. Itu Jangan lucu-lucu, biar saya aja yang lucu. itu saya banyak nakalnya lah. Saudara-saudara saya termasuk orang tua juga meramal aku ini jadi apa nanti. Kalau nggak jadi preman ya paling banter kerja tambah sepeda gitu kan. Saking bandelnya Ya. pada saat itu. Cuman memang jiwa saya itu ke militer sebenarnya. Oh. Cuman oleh ibu saya dilarang aku masuk militer. Ya. Takutlah ibu saya udah trauma masuk militer cepat mati lah itu kan. Ya, karena kakak saya ada yang kuliah di Gama jadi tentara pelajar, udah tahlilan 2 kali gitu, Suparto mati ternyata Suparto lain. Dulu kan nggak ada pengembangan, nah gitu kan. Terus kakak saya nomor 4 sudah jadi perwira marinir gitu. Jadi saya laki-laki yang terakhir ya, nggak boleh lah aku jadi Militer. Jadi kuliah itu kuliah kayak dipaksa lah. Ya, sehingga saya juga hati nggak di situ, apalagi saya di fakultas apa ya teknik. Nah saya akhirnya saya diam-diam saya masuk tentara, daftarkan ke Akmil. Cerita singkatnya aku jadi letnan. Gitu. Jadi itu seisi rumah kan, ayah, ibu, kakak saya itu pada heran semua. Nah saking bangganya itu kakak saya waktu itu wakil gubernur Jawa Tengah. Oh. Gitu. Dia ngadiai Harley gitu. Aku ngomong, Mas, aku pengen naik motor gitu. Terus dari Semarang naik mobil sama dia kan ke Salatiga. Karena aku punya anak buah sersan mayor mau jual motornya Harley gitu kan. Nah, disitulah kita ke Salatiga, udah dibayar kakak saya, aku nyoba sebentar nih. Yang ini Ferry, yang sebenarnya masih di tangki itu. WLC, itu mesinnya pakai ya? flathead. Koplingnya di Iya, kaki. koplingnya di kaki. Iya. 1944. 44. Kan gitu. Udah pakai motor, udah ngerti. Terus aku dada aja sama kakak saya. Udah Mas, aku mau pulang ke Magelang. Pakai motor. Pakai itu motor. Itulah pertama aku naik motor itu tahun 70. Dan disitulah cinta pertama terhadap Harley Davidson. Iya betul. Luar biasa. Gitu. Dan di sana itu belum ada saingan
Magelang ya baru ada satu kali. Waktu komandan saya dari Jakarta namanya Kolonel Dading waktu itu penggemar motor, lah itu ada temennya. Jadi akhirnya jatuh cinta lah komandan saya itu sama aku. Mau makan soto di Klaten naik motor, mau makan gudeg di Jogja naik motor gitu kan. Nah, suatu saat lagi duduk ini berdua nih, gini, Yos, ini kalau jam segini nih suka ada cewek naik Vespa warna biru gitu. Karena dekatnya saya manggil gini, lalu ada apa Pi? Kamu nggak kenal sama itu, jangan ngaku perwira saya kamu. Waduh. Gitu kan. Lagi itu motornya tuh lewat. Kan gitu kan. Ya, lewat. Cepat kejar. Nah, saya kan pasti motor saya dong yang udah siap. Iya. Pakai motor saya gitu. Wah, rupanya spotter itu lebih besar dari nyintatarnya juga lebih berat kan. Nah, kebetulan ada kopral carakannya komandan saya itu yang kebrung gitu. Udah style ini. Udah gua gini, loh, kok nggak masuk? Kenapa? Goblok sebelah kanan, goblok. Ternyata koplingnya sebelah kanan ya, monster kan. Gitu kan. Udah gua kejar nih. Gitu udah liatin aja dulu kan belum ramai amat nih. Ada jalan naik begini. Sana, loh, kok nggak kelihatan naik? Udah, kemana naik ini? Berarti belok kanan nih karena kiri-kiri perumahan kan. Ada gang kanan. Aku jalan aja rata naik. Duduk. Aku nengok sebelah kiri ada rumah di situ kan. Ada rumah. Ada mobil Toyota menghadap ke jalan, sebelahnya Vespa biru. Gua turun di situ nih. Deng. Gua mau matiin, untung belum jadi. Ingat, wah, nanti yang hidupinnya susah. Yang nyata tersapa nanti kan gitu kan setelahnya. Udah stasioner gitu. Dung, udah diam gitu gua turun. Gua pegang pantatnya Vespa, panas. Berarti cewek ini. Rumahnya tutup semua nih. Pasti dia lihat garasi itu ditutup kan, ada pintu. Wah, ini kalau sampai nggak kenal kayak apa aku diledeknya. Malu. Udah gua bela hati dong kan gitu kan. Yang keluar nyaknya. Ada apa nak? Gua pede. Gini Ferry, kalau di Magelang itu ya, kalau kedatangan taruna, perwira itu welcome lah mereka. Welcome mereka. Mesti orang genah lah kan. Betul. Gitu. Orang terpelajar. Nah, terus kita masuk akhirnya, mohon maaf Bu, saya hanya pengen kenal aja sama keluarga ibu. Ayo nak duduk. Terus lihat foto ini. Aku kan perang dengan waktu ini kan. Betul. Gitu. Wah ibu, fotonya berapa? Ada 8. Bapak kerja. Bapak kan keuangannya Akabri. Gitu kan. Oh iya. Saya boleh kenal sama foto. Oh boleh, panggilin semua. 88 itu. Itu Kan. Satu ini kan. Oh, kurang satu yang tadinya kan ini kan tadi nggak ada yang pakai Vespa. Kok ini lagi 8, lagi 7 Bu. Oh itu kakaknya panggil gitu. Nah itulah kenal itu. Fair. Ya, Bang Yos. Ya sebagai pemain motor kan kamu pengen juga punya motor banyak lah. Pasti. Pasti ya. Iyalah. Tapi itu kan duit yang harus keluar. Keluar juga banyak. Dukung nggak istrimu sih? Enggak dong. Ya enggak lah, Bang Yos. Sampai kapan juga hobi suami itu nggak gitu bakalan nyambung sama istri. Alhamdulillah. Jadi ngomel juga dia ya? Pasti dong. Tolonglah Bang Yos datang ke rumah sekali-sekali brainwash istri saya. Aduh. Coba, tapi untungnya Bang Yos kalau motor-motor itu kan kelihatan bentuknya, mendingan kita miara motor daripada miara yang lain. Yes. Gitu. Banyak yang ketawa, pelaku semua ini, pelaku semua. Iya. Di rumah juga begini sama istrinya. Saya punya prinsip nih dalam motor saya nih, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya. Kalau izin mau beli motor nggak bakalan dikasih. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi langgar saja bisa minta maaf. Betul, masa dasar lu. Nggak apa-apa. Udah nyampe Jogja, udah nyampe Bali baru. Ya di mana? Aduh, udah nyampe Jogja nih. Loh, tadi katanya cuma mau ke kios. Iya, nggak sengaja, maaf deh. Dimaafkan. Itu udah sering banget saya kayak gitu. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ya namanya hobi ya. Hobi. Bang Yos, Yes. satu pertanyaan terakhir nih dari Ferry Mariadi Channel yang nebeng di benang merahnya bersama Bang Yos. Tolong kasih apa ya, bisa dibilang kasih petuah-petuah atau sharing terhadap para penonton Ferry Mariadi Channel, bagaimana caranya bisa menjadi insan muda seperti Bang Yos yang sudah umur senior tapi masih tetap berkarya, masih tetap main motor, masih tetap seperti rasa anak muda, Bang Yos. Ya, gini.
Yang pertama, sekali lagi saya harus ulangi ya, Ya. bahwa kesuksesan itu memerlukan perjuangan. Ya. Kadang-kadang jatuh, Betul. bangun lagi Betul. gitu. Ilustrasinya seperti apa toh? Hidup itu seperti roda begini, roda berat ini kan. Ya. Kadang-kadang kita di bawah, Bawah. ya anak miskin, Iya. dihina-hina orang. Dihina-hina orang. Tapi satu saat sampai di sini. Oke. Bahkan saya pernah sampai di sini. Oh. Kan. Pada saat ini orang-orang yang tadi menghina-hina saya pada datangi saya. Tapi namanya temen fair Temen, ya. iya. Tetap aja tak rangkulin, Rangkul. tak anu kan gitu kan ya. Hmm. Nah, gitu. Tapi pada saat kita jangan sombong. Betul. Karena kita bisa saja Di bawah anu lagi. biasa atau bahkan di sini lagi. Oh. Pada saat ini jangan pernah jerah untuk bisa bangkit kembali gitu. Itulah saya ngakun itu. Jadi pada saat-saat di sini saya tetap semangat. Pada saat di sini saya paham ya, tidak selama saya di sini. Iya, iya, iya. Yang paling penting jangan nyombongkan orang. Oke. Nyombongkan diri kita gitu kan. Nah, inilah namanya perjuangan hidup itu ya. Jadi kita harus tahan lah jatuh bangunan. Ya. Asal percaya diri. Baik. Kalau yang orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah. Itu sebabnya Ferry saya membuat museum. Museum itu sebenarnya biografi, ceritakan suatu waktu kecil, bagaimana setelah sekolah bajunya harus dibuka. Kenapa baju yang dibuka hanya satu untuk sekolah? Sampai segitunya pada anu, saat itu. Terus pakai kalung ketapel, itu jatah pamungkas saya. Saya harus memelihara kambing itu. Oh. Kambingnya banyak, memang orang tua saya guru SD, gajinya kecil, tapi pelihara kambing, dia bertani, tapi nggak pernah makan dagingnya. Kenapa? Nah kan dijual kan untuk membayar sekolah kakak saya yang udah kuliah di Jogja, ada yang di Iya. Jogja, ada yang di Semarang. Iya. Jadi perjuangan kita itu berat. Baik. Oleh karena itu kalau lihat Museum Bang Yos begitu keluar, saya harapkan anak muda ini bergumam. Bang Yos Tioso, anak miskin, anak desa bisa kayak gitu, apalagi gua. Oh, oke. Itu yang saya harapkan. Luar biasa. Gitu kan. Jadi sekali lagi hidup adalah perjuangan. Iya, benar. Nah, karena itulah setelah begini saya nggak menjabat apa-apa, tetapi saya akan tahu banyak ya. Karena saya senangnya lewat mendengarkan berita televisi, mendengarkan orang diskusi ya. Akhirnya kita tahu banyak dari pengalaman gitu. Kalau saya tahu banyak, masa saya diam saja. Saya harus juga melakukan Ya. sesuatu yang kira-kira itu berguna untuk negara dan bangsa kita. Oleh karena itu di tentara kan ada istilah old soldiers never die, All soldiers never die. Iya. They only fade away. Sebentar aja perginya, mikir-mikir gitu, habis itu mengabdi lagi. Saya pun ingin seperti itu. Oke. Kapan berakhirnya? Sekali lagi saat kita digotong ke ruang kubur, itulah selesai pengabdian Wah. kita. Bang Yos, apa yang dalam benak Bang Yos ketika Bang Yos itu membidani lahirnya Transjakarta pada saat itu? Nah, itu pertanyaan bagus juga. Saya tentu saja ya sebagai gubernur atau sebelum itu sudah melihat kota-kota lain lah, besar di dunia lah, di Jakarta. Yang kita tidak punya apa? Kita tidak punya kendaraan yang massal, yang representatif. Iya. Ya, basicnya massal. Basicnya massal itu apa artinya? Sekali angkut orang banyak diangkut, gitu Ya. kan. Kita tidak punya itu. Nah, pada tahun 2003, gubernur yang kedua kalinya aku mulai terpikir. Yang pertama ini saya hanya pikirannya bagaimana survive aja. Iya. Ibu kota ini tempat berfungsi, nggak ada duit, kota hancur-hancuran, kerusukan, orang lagi euforia, kebebasan melakukan apa saja, boleh pikirannya kan jarah sana jarah sini, kayak gitu situasinya. Saya hanya bagaimana supaya ini Jakarta tetap survive, jangan sampai ada duta besar pada kabur dari Jakarta, itu memalukan sekali. Karena itulah saya sekali lagi, ini pelajaran untuk anak-anak muda ya, kalau jadi pemimpin jangan pernah merasa dirinya paling tahu, paling pintar. Aku ini latar belakangnya militer. Ya, Kalau strategi pertempuran mungkin aku biangnya. betul. Tetapi begitu aku ngomong Tata negara. masalah lain, Kota. katakan lalu lintas, Iya. ada biangnya kan, ada biangnya. Itulah yang kita kumpulkan.
pakar-pakar transportasi dari UI, dari Sakti, dari Gama, tak kumpulin tim kan. Rapat hanya nggak ada 5 menit. Saya kumpulkan terus saya slide. Prof, saya pertanyaan saya, mengapa Jakarta macet? Iya. Pertanyaannya itu nggak sampai 5 menit, tetapi jawabnya berbulan-bulan. Betul. Kendaraan umumnya hanya 20%, kendaraan pribadi. Ini terbalik. Iya. Orang kenapa mengeluarkan kendaraan semua? Karena tidak ada kendaraan yang layak dia pakai. Ya. Karena itu kita harus gelar kendaraan yang representatif. Ya. Apa kriteria representatif? 1, tepat waktu. Ya kan? Karena orang dengan waktu kan. Betul. Nyaman dia. Nyaman. Bawa komputer bisa kerja gitu pakai dasi nggak ada Ya. masalah. Aman. Aman. Tidak ada pencoleng, Copet. tidak apa. Yang terjangkau tiketnya. Ya. Ini kan kendaraan modern. Karena itu kendaraan itu harus disubsidi oleh pemerintah. Oke. Ini yang habis-habisan aku bantahan dengan DPRD. Ya kan kita rugi, nggak rugi. Pada saat orang pindah ke kendaraan umum massal ini, berapa juta kendaraan ditinggal di rumahnya? Berapa juta balon? Berapa juta galon dihemat Ya. bensin kita? Itulah keuntungan kita secara tidak langsung. Nah, oleh karena itu, saya susun dulu kendaraan yang representatif saling mengakses, termasuk tetangga kita di Tangerang Bekasi. Ya. Mereka tinggalnya saja. Ya. Karena itulah busway mengakses ke Tangerang dan Bekasi gitu. MRT itu dari Kota Tua kan urutnya mulai dari jalan itu Harmoni sampai Tamrin sampai Sudirman. Nanti terus otomatis itu akan menembus Depok sampai ke Bogor. Gitu kan, supaya orang Depok dan Bogor kalau ke Jakarta tinggal di stasiun atau di antara anaknya, habis itu naik busway, naik MRT. Nah itu kan, jadi itu terintegrasi. Nah ini adalah saya yakini rancangan para profesor dan tim ini adalah meyakini menyelesaikan masalah. Ya. Tetapi saat saya dari gubernur bukan kayak sekarang kan, duit tidak ada, kota hancur-hancuran. Investor juga kehilangan trust, kehilangan kepercayaan sama kita. Jadi sulah, padahal kendaraan modern perlu duit. Maka saya harus mulai dengan yang tidak perlu investor. Karena jalan sudah ada, Bapak dengan pasang separator, supir kita pesan, supir kita rekrut, bis kita pesan jadi. Betul. Nah, pertanyaan terakhir sekali. Dari 15 koridor mana yang paling sibuk? Koridor 1 Pak, bukan kota. Maka cikal bakal saya 15 Januari 2004 saya mencanangkan busway koridor 1 Blok M itu adalah cikal bakal. Alhamdulillah saya sisa waktu 3,5 tahun saya bisa selesaikan 10 koridor dari 15 busway. 7 beroperasi, 3 infrastruktur. Dan dilanjutkan sama gubernur berikutnya Foke, Pak Jokowi, Ahok, terus Anies. Alhamdulillah. Sekarang jadi gitu. Jadi pertanyaanmu busway itu adalah cikal bakal. Dan itu sebuah sistem tidak berdiri sendiri. Ada busway, ada MRT, ada LRT, ada waterway. Ini alternatif waterway. Sudah ada. Nah, ini lagi saya sosialisasi. Karena itulah saya bikin banjir kanal timur untuk nyambung banjir kanal barat seperti tapal kuda gini. Nah, nanti bisa untuk alternatif sungai juga transportasi. Sehingga orang Jakarta termasuk Bogor, Tangerang, Bogor, Bekasi mau titik mana kemana pasti dapat kendaraan massal dan mereka tinggalkan kendaraan pribadi. Itu. Ini yang luar biasa nih. Pokoknya yang penting ini benang merahnya tadi dan ceritanya apa tadi? Seorang pemimpin jangan pernah malu bertanya. Kenali masalahnya. Mau menyelesaikan masalah macet, banjir, kenali betul kenapa macet, kenapa banjir. Baru dicari jalan keluarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah yakin, jangan cuma di demo hahu-hahu, ditodong pistol juga jangan berubah pikiran. Kayak apa aku di demo menunjukkan busway? Kayak apa aku di demo mau mager Monas? Nah, Bang Yos ini sendiri kan sempat menjadi kepala BIN, Badan Intelijen Nasional. Saya sebagai orang kebanyakan lah, orang biasa, bukan dari sisi politisi atau sisi militer, saya jauh dari situ. Saya sama sekali nggak ngerti gimana cara
tim BIN ini sendiri mencari informasi itu seperti apa sih Pak? Gini Apakah seperti di film-film Pak, James Bond gitu apa gimana sih? Iya. Jadi kebetulannya Ya. di Kopassus itu ada 3 strata gitu kan ya. Yang pertama yang banyak itu namanya pasukan para komando. Para komando. Komando. Ya. Jadi dia organize ya seperti pasukan biasa tetapi lebih kecil. Ya. Gitu. Dia strateginya adalah hit and run. Oke. Dia hantam, dia kabur kan Ya. gitu kan. Nah, strata kedua ini adalah namanya pasukan Sandi Yuda. Sandi Yuda. Sandi Yuda. Itu pasukan Kopassus yang khusus mengerjakan tugas-tugas intelijen. Keren. Nah, yang paling atas kecilnya namanya Gultor, anti teror. Gitu. Ini hanya beberapa orang aja. Oke. Anti teror. Nah, yang itu yang sering itu adalah di Sandi Yuda ini. Kebetulan Ferry, aku lama di Sandi Yuda. Oke. Gitu kan. Jadi kalau kamu lihat foto-foto saya selama di Kopassus kira-kira 25 tahun, Ya. banyak pakan premannya aku daripada makanan. Banyak rambut panjangnya. Iya. Gitu. Di museum nanti bisa kamu lihat. Pasti kamu panggil ini siapa ini tahu Jepang rambutnya kayak begitu kan gitu. Nah, karena kita sering menyamar Oh. dalam tugas-tugas itu. Termasuk waktu di tim-tim, termasuk Iya, waktu iya, di iya. itu Aceh. tugas-tugas Sandi Yuda. Hmm. Nah, oleh karena itu pada saat saya pasukan yang dilatih kayak begitu kok dilatih secara profesional membunuh orang secara senyap maupun terang-terangan, itu memang pasukan khusus kan, menghancurkan jembatan San Francisco gitu kan, menghancurkan gedung-gedung tinggi, itu keahlian kita. Nah, tiba-tiba suruh jadi gubernur. Bukan orang ngopanin orang dari kandungan sampai dia Iya. meninggal jadi urusan saya kan. Lahir harus sehat, Iya. nanti sekolahnya di mana, Bener, setelah sekolah banjir. nanti kerja di mana, Iya. setelah mati dikubur di mana. Iya, Kan jadi aneh aja kan. Menghancurkan jembatan, gedung, sekarang malah membuat gedung sama jembatan. Benar. Kan gitu kan. Tapi kok yang mau jadi gubernur waktu itu? Ya namanya tentara kan musuh jadi apa harus mau. Nah, yang penting di jalan sini saya tidak terlalu lama adaptasi. Oke, Gitu. iya, iya. Karena saya sudah biasa Backgroundnya orang memang di sipil. sana. Iya, iya. Walaupun di Kopassus sering jadi orang sipil. Iya. Saya tidur di Jogja dengan asrama mahasiswa. So nggak ada seorang pun ngerti kalau ini Kapten Kopassus, nggak ngerti. Dikiranya aku mahasiswa aja. Yang menguntungkan saya, gua itu nggak punya potongan militer yang Iya, gitu iya, kan. iya. Itu keuntungan fisik saya gitu kan. Jadi mudah saya disamar. Samar mahasiswa cocok, samar pedagang cocok, disamar jadi kuli pelabuhan juga cocok gitu kan. Jadi enak gitu kan. Bang Yos, apa makanan yang selalu Bang Yos jaga untuk bisa menjaga tubuh sampai sehat sampai sekarang? Ini yang sulit ini. Ya. Fer, aku tuh makan apa saja, Fer. Masa? Iya, justru itu kan Masa? aku sudah susah ngeremnya itu kan. Jeroan masih Karena makan? aku juga rajin periksa darah. Oh. Nah, nggak ada apa gula, nggak urat saraf Asam urat? asam urat tidak, apalagi Hipertensi? ya Normal aja, lah. normal aja. Jadi dulu aku sengsara makan ikan asin, terus masa sekarang mau makan enak dilarang. Jadi yang bener aja lah kan gitu. Bener. Oke guys, terima kasih. Ini atas ngobrolnya sama The Living Legend Bang Sutioso atau biasa dipanggil Bang Yos. Terima kasih Bang Yos waktunya. Ya, aku yang terima kasih, Fer. Ya, terima kasih waktunya. Semoga sehat terus. Saya tunggu di rumah saya nonton museum dan naik motor ke sana. Mantap. Terima kasih. Mantap. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.